Hai semua, gue Wasa. Nah, kayak judul video ini nih, gue mau sharing-sharing pemakaian Vivo V40 Lite lagi yang udah sebulan lebih gue pakai. Cuma yang gue pakai kali ini yang 5G guys, bukan yang 4G kayak di video sebelumnya. Kalau yang 4G kemarin itu sejujurnya udah gue jual buat nambah-nambah, gue beli yang 5G nih, mau nyobain. Alasannya itu cuma pengen tahu aja seberapa beda sih performa sehari-harinya, bukan soal jaringan yang utamanya. Soalnya buat gue pribadi ya, kalau misalnya kita ngomongin 5G nih di Indonesia, itu masih belum urgent banget. Secara logo 5G aja yang ada itu kecepatannya kalau gue tes di handphone-handphone lain, malah kadang tuh lebih sering bagusan yang sinyalnya 4G Plus atau LTE. Ya kalau itu sih soal infrastruktur aja sebenarnya. Tapi kalau temen-temen maunya beli yang 5G dengan alasan biar jangka panjangnya bang lebih enak, ya nggak apa-apa juga. Pastiin aja kalian nggak beli handphone yang lain nanti ketika 5G udah beneran banyak di Indonesia. But anyway, intinya balik lagi ke handphonenya deh. Kalau menurut gue pribadi, Vivo ini tuh sebenarnya kayak kurang pantes sih namain si Vivo ini adalah V40 Lite ya. Soalnya penamaan Lite itu kan kesannya kayak apa ya, kayak versi terjangkaunya gitu yang suka dikait-kaitkan dengan pengurangan spek yang lumayan banyak dari smartphone tersebut. Tapi setelah gue pakai ini handphone sebulanan, gue ngerasa ini handphone emang pantas naik level sih. Masalahnya tuh ini handphone beneran selancar itu dipakai harian dan kameranya juga bagus. Serta kalau dipakai main game juga ya nggak ada masalah. Enak-enak aja gitu loh. Terus yang paling mind blow menurut gue pribadi ini tuh dia punya varian yang RAM-nya itu nyampe 12 GB dan storage-nya 512 GB, setengah tera. Makin gak masuk akal gitu loh buat sebuah handphone yang pakai nama atau embel-embel Lite-nya gitu. Teman-teman setuju nggak sampai sini? Terus juga kalau ngomongin layar, ini udah kayak handphone-handphone yang mahal kenanya karena dia pakai layar AMOLED yang ciri khasnya jelas fingerprint di dalam layar. Warnanya juga gonjreng dan ada always on display-nya pastinya. Spek teknisnya sendiri untuk layarnya ini tuh ukurannya 6,67 inch, refresh rate-nya 120 Hz. Nggak ada beda sama yang 4G sebenarnya. Soal performa juga, nah ini nggak kalah buat dipakai harian. Gue pas nongkrong nih ya sama anak-anak biasa motoran gue, ada gue suruh mereka main handphone, kebiasaan game apa gitu di handphonenya. Gue install dulu nih di handphone V40 Lite ini. Nah pas gue suruh nyobain, gue tuh nggak bilang kalau ini adalah handphone V40 Lite. Mereka juga mungkin kurang aware ya. Pokoknya gue cuma bilang, nih ada handphone Vivo baru, cobain deh main game yang biasa lo mainin. Yang tadi udah gue tanya, ini udah gue install, enak apa enggak? Ini ada temen gue sih, Entong lah, kalian tahu harusnya. Dia lagi mainin Ragnarok X. Terus temen gue satu lagi, Sigar, maininnya PUBG. Terus ada Dion, maininnya Survivor.io. Terus ada lagi si Danis, ini mainin MLBB. Sama Dimas lagi mainin CODM. Asli ini mah jujur, kata mereka juga nggak gimana-gimana main game di handphone ini. Aman-aman aja pokoknya buat dipakai game harian, mulai dari yang enteng sampai yang berat sekalipun. Nah, tapi kalau soal teknis-teknis ya, skor benchmarknya ini gue udah ada tes beberapa. Kayak skor Antutunya itu dapat 445 ribuan. PC Mark 10 dapat hampir 9.000. Terus Geekbench 6 juga segini, baik yang single ataupun multicore-nya. Lumayan kan? Chipsetnya sendiri tuh pakai Snapdragon 4 Gen 2, 4 Gen 2. Fabrikasinya tuh 4 nanometer, berbasis Android 14 dan One Touch OS 14 juga. Soal baterainya yang 5000 mAh juga ini jadinya tuh awet ya dengan chipsetnya ini. Tes SOT-nya aja ini tuh bisa nyampe 18 jam. Dan ngecasnya nih yang gue demen. Soalnya kalau kita lupa bawa casan bawaannya, pakai casan yang kayak Samsung ini ataupun casan yang Ecmic ini yang 100 watt juga flash charge-nya tetap jalan. Kemampuan ngecasnya kan 80 watt ya by the way kalau teman-teman lupa. Nah durasi ngecasnya ini yang gue catat dari 1% sampai full 100% itu cuma makan waktu 1 jam 14 menit. Handphone ya ini pokoknya secara keseharian sering banget gue jadiin juga navigasi di motor. Sampai saat ini juga kameranya masih aman-aman aja, nggak takut kehujanan juga soalnya punya rating IP64. Soal kamera, nah ini yang versi 5G punya ultra wide. Ini jawaban buat teman-teman yang kemarin itu ngeluh di seri 4G-nya, bang nggak ada lensa ultra wide-nya. Nah buat hasil kameranya menurut gue masih oke-oke aja, masih bagus-bagus aja gue ngelihatnya untuk yang ultra wide. Tapi kalau yang lensa utamanya bagus menurut gue.
Apalagi foto malam juga tetap tajam dan dramatis. Nggak kalah lah sama seri V40 yang lainnya. Ditambah ada juga aura light portraitnya yang emang menjadi ciri khas V series saat ini. Lensa ultrawide sendiri tuh resolusinya 8 megapiksel, ditemenin sama lensa utama 50 megapiksel dengan sensornya Sony IMX882. Lensa depannya lumayan gede, 32 megapiksel, yang punya hasil smooth yang mana tuh cocok sih sebenarnya buat kaum hawa. Pakainya yang mode potret aja biar simple, karena auto bikin mulus kulitnya. Terus ke perekaman video, ini rata kok, baik lensa depan ataupun lensa belakang sama-sama bisa nyampe 1080p 30 fps aja. Nah, kalau ini 1080p 30 fps dengan stabilisasinya gua aktifin. Di bawah jalan kaki biasa. Ini hitungannya indoor tapi kayak outdoor ya, soalnya ya cahayanya langsung dari langit gitu. Nih, Vivo V40 Lite 5G. Ini yang lensa normal ya. Kalau mau ke lensa ultrawide tidak bisa langsung. Jadi mesti di stop dulu baru kita rekam lagi. Cuma ini biarin dulu di lensa satunya karena ini kan di outdoor. Kita coba masuk ke indoornya. Agak gelap di sini. Nah, kayak begini gitu. Nah, berisik ya. Tapi ya inilah perubahannya kalau pindah ke indoor. Vivo mantap. Masuk. Ya indoor kayak gini guys. Paling habis ini kita coba pindah ke lensa ultrawide-nya ya. Nah ini yang ultrawide-nya dan stabilisasinya nggak bisa diaktifin sih. Nih kita pindah ke bagian outdoor lagi. Ini cuma apa? Ruang-ruangannya tuh agak sempit, tapi kalau ultrawide kelihatannya lebih lebar, lebih luas, enak. Jadi kalau buat nge-shoot kayak gini, teman-teman pakainya ultrawide, lebih kepake nih lensa kayak gini. Oke, kita coba masuk lagi ke ruangan indoornya. Di bawah jalan kaki biasa ya, pegangnya juga antara dua tangan dan juga satu tangan. Oke, kita keluar yang sebelah sini deh. Tuh, gimana untuk ultrawide-nya? Menurut teman-teman bagus atau tidak ya? Penangkapan suaranya juga gimana? Suara gua dan ini ada suara musik di luar, semoga nggak kena lisensi. Habis ini paling kita cobain lensa selfie-nya ya. Oke, ini lensa depannya pasti dan 1080p 30 fps juga. Gimana suara di sekitar sama suara gua masih kedengeran dengan baik atau tidak? Harusnya lebih kedengeran suara gua sih. Oh, selfie ya. Menurut gue pas sih, lensa depan ataupun lensa belakang sama-sama bisa di 1080p 30 fps. Jadi ya buat teman-teman yang demen nge-vlog, ya ini udah depan belakang sama resolusinya. Jadi gampang kalau misalkan kalian mau ngedit dengan resolusinya sama, nggak ada yang mesti diturunin dulu gitu loh. Kalau misalkan lensa depannya atau lensa belakangnya bisa 60 fps. Jadi ini mentok di 30 fps aja. Ya, jadi silakan dinilai sendiri bagus atau tidak. Kita lanjut lagi. Intinya balik lagi ya, ini handphone kenanya tuh all rounded buat pemakaian casual harian udah enak banget, ditambah layarnya juga flat yang ya menjadi favorit banyak orang lah ketika seri V40 regulernya itu pakai layar yang 3D curve yang katanya nyari anti goresnya susah. Nah ini layarnya flat, gampang lah tuh, silakan nyari anti goresnya ya. Terus ngelihat performa dipakai harian juga ternyata handphonenya begini gitu loh. Kalian juga ikut setuju kan kalau misalnya Vivo tuh kayak ngibul gitu loh. Kalau ini adalah handphone versi light. Ternyata nggak light banget ini mah. Yang jelas harga pas launching emang 4 jutaan untuk yang RAM-nya 8GB, storage 256GB. Dan 5 jutaan buat yang versi tingginya tadi, yang RAM 12GB dan storage 512GB. Nah tapi kalau teman-teman ngecek e-commerce sekarang itu harusnya harganya udah pada mulai turun sih. Dan kalau teman-teman tuh orang yang demen nungguin tanggal-tanggal promo kembar, kayaknya ini waktu yang pas sih buat teman-teman langsung ngesikat Vivo V40 Lite ini. Terserah mau yang 4G ataupun yang 5G gitu ya. Pokoknya udah gue ceritain lah. Kalau perlu dengerin yang 4G gimana reviewnya, kemarin ada. Dan yang 5G ya ini.
Semoga bisa ngebantu teman-teman ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.